Video ini merupakan bagian kedua yang berisi tata cara, urutan dan petunjuk fermentasi pakan menggunakan teknologi NTJ. Hal keunggulan teknologi simak paparannya di video yang ada dalam link deskripsi video ini. Sebaiknya Anda telah melihat bagaimana filosofi, keunggulan dan manfaat hebat dari teknologi fermentasi NTJ. Tutorial fermentasi. Untuk fermentasi yang berhasil, ada beberapa prinsip yang harus Anda taati betul. Prinsip yang pertama, bahan padatan harus dibuat menjadi pasta dulu, seperti odol atau pasta gigi. Caranya dengan mencampur bahan padatan tadi dengan air dan secara bertahap dan diaduk. Bisa pakai tangan, pakai mixer, atau pakai molen, tergantung volume bahan padatan yang akan Anda jadikan pasta. Adonan pasta tadi sebaiknya dibiarkan dulu 1 jam, supaya airnya dapat meresap optimal ke dalam bahan. Ini adalah klip contoh seperti apa bentuk dari pasta yang dimaksud. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan adonan pasta. Yang pertama adalah pasta terlalu encer. Yang kedua, pasta terlalu padat. Yang ketiga, pasta masih dalam bentuk butiran. Yang keempat, mencampur 2 atau lebih jenis bahan yang berbeda. Prinsip yang kedua, Anda harus menimbang bahan padatan yang sudah dijadikan pasta tadi. Untuk apa? Untuk menentukan berapa NTJ yang diperlukan. Tentu saja, pengertian pasta yang dimaksud adalah yang tidak terlalu basah atau berair. Tiriskan dulu jika terlalu berair. Begini brother, 1 kg pasta itu dibuat dari setengah kilogram padatan plus setengah liter air. Ini juga ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Anda tidak melakukan penimbangan atau pengukuran. Prinsip yang ketiga, ini hitung-hitungannya. 1 kg pasta membutuhkan 1 cc atau 1 ml NTJ. Agar bisa disemprotkan ke pasta, 1 cc NTJ atau 1 ml NTJ tadi dicampur dengan air 100 cc dan nanti Anda semprot ke adonan sambil diaduk-aduk dan harus dihabiskan. Nah, ada juga kesalahan yang sering terjadi dalam proses ini. Dosis terlalu banyak karena ada asumsi semakin banyak semakin baik dan semakin cepat proses fermentasinya. Nah, bagaimana kalau tidak ada alat ukurnya? Anda bisa gunakan tutup botol. 1 tutup botol 10 cc atau untuk 10 kg pasta. Misal, Anda membuat 5 kg pasta, maka ditakar 5 cc atau setengah tutup botol NTJ untuk dicampurkan pasta yang 5 kg tadi. Dan tentu saja diberi air 100 cc. Jumlah air ini dimaksudkan hanya membantu untuk memudahkan penyemprotan. Kan tidak mungkin Anda menyemprot 5 cc langsung ke bahan 5 kg. Artinya yang 5 cc itu ya harus campur dulu. Ada ilustrasi menarik. Misal kita minum obat bodrek 1 tablet yang digerus jadi serbuk. Kemudian kita campur dengan airnya setengah gelas atau 1 gelas, bahkan 1 teko, tidak masalah. Yang penting esensinya tetap di 1 tablet. Asal saja campuran tadi Anda habiskan. Paham kan brother? Itu sama dengan dosis NTJ yang sudah dicampur air, ya harus dihabiskan. Nah, berikut ini adalah contoh cara mencampur NTJ dan air ke dalam sprayer. Ada beberapa catatan penting yang harus Anda pahami brother. Catatan pertama, tidak perlu overdosis karena tidak berpengaruh pada kecepatan fermentasi. Hasil akibat overdosis dalam hasil fermentasi yang terlalu massal sehingga malah kurang disukai ternak. Catatan kedua, tidak boleh menambahkan formula apapun selain NTJ. Setiap bahan pakan berbeda karakteristiknya, jadi fermentasi dilakukan sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur-campur. Catatan ketiga, kunci keberhasilan fermentasi terletak pada teknik pengkondisian wadah fermentasi agar anaerob, yaitu kondisi tidak ada udara sama sekali, tertutup rapat betul. Catatan keempat, disarankan Anda berlatih dulu dalam jumlah volume yang kecil dulu. Memakai kantong plastik transparan, pilih yang jenis plastik elastis, bukan yang tebal kaku. Kantong plastik bawah harus diikat pakai karet, karena las plastik bawaan tidak dirancang untuk menahan tekanan yang kuat. Catatan kelima, penting untuk memastikan tidak ada kebocoran yang disebabkan teknik pengikatan yang kurang kuat. Disarankan memakai karet yang cukup kuat agar tekanan udara tidak bocor keluar. Catatan
keenam, timbulnya tekanan udara kuat, plastik akan menggelembung besar, bisa pecah kalau plastiknya tidak kuat. Untuk mengantisipasi, sebaiknya plastiknya didobel atau dimasukkan ke dalam peti kaleng yang span, artinya tidak ada rongga udara. Indikator proses fermentasi sudah selesai adalah bila sudah tercapai titik puncak tekanan dalam plastik yang ditandai dengan plastik berangsur-angsur mengendor. Dan karakter ini tidak sama untuk setiap jenis bahan. Catatan ketujuh tentang waktu fermentasi. 24 jam bahan pakan pabrikan, dalam 8 jam sudah timbul tekanan. 3 kali 24 jam untuk bahan mentah, misal dedak dan bahan-bahan organik lain. Pada bahan yang mengandung pengawet kimia atau formalin seperti ampas tahu, dosis NTJ harus ditingkatkan menjadi 5 cc per kilogram ampas tahu. Catatan ke-8, bila belum segera digunakan, tidak masalah, tetap dalam plastik fermentasi. Catatan ke-9, bila belum hendak digunakan, mau disimpan sebagai stok. Pilihan pertama, dijemur kering atau di oven. Pilihan kedua, disimpan dalam kulkas. Catatan ke-10, hasil fermentasi yang sudah dibuka dan kena udara akan mudah berjamur, maka harus selalu ditutup rapat kembali setelah membuka. Bila terlihat ada jamur, bisa disemprot NTJ dengan perbandingan 1:30. Dalam waktu 1 jam, jamur sudah terlihat hilang, pakan bisa dipakai. Bila sangat banyak jamurnya, bisa difermentasi ulang. Catatan ke-11, standar keberhasilan untuk pakan fermentasi ikan. Fermentasi untuk pelet pakan ikan ditebar ke air adalah benar-benar lolos di tes di aqua. Harus benar-benar jernih. Tes isi ikan cupang 5 hari dan hidup, berarti sudah lolos. Pakan tidak membusuk di dalam air, akan dimakan ikan lagi. Berikut ini visualisasi fermentasi menggunakan NTJ yang wajib Anda coba. Ini penting untuk Anda berlatih memahami cara kerja dan ukuran keberhasilan proses fermentasinya. Dengan fermentor NTJ tidak ada bahan yang terbuang percuma. Dalam arti kalau Anda belum berhasil, Anda boleh ulangi lagi prosesnya dengan bahan yang tadi yang belum berhasil. Diulangi fermentasi dari awal, akhirnya sampai berhasil. Berlatih fermentasi dari bahan mentah seperti dedak, waktu fermentasinya minimal 3 kali 24 jam. Kalau bahan pakan pabrikan seperti konsentrat, waktu fermentasinya minimal 1 kali 24 jam. Apapun jenis bahan organik bisa difermentasi jadi pakan ternak. Setiap jenis bahan memiliki karakter yang tidak sama, terutama dalam waktu fermentasinya. Oleh karena itu, setiap jenis bahan harus difermentasi terpisah. Setelah jadi dan lolos tesnya Anda celupkan hasil fermentasi tadi ke dalam air aqua jernih. Kalau mau disimpan dalam waktu yang lama, ya dijemur. Barulah hasil fermentasi yang sudah dijemur tadi boleh dicampur satu sama lain. Saat tekanan gas mulai menurun, yang ditunjukkan dari wadah plastik telah mencapai tekanan maksimal dan berangsur-angsur tekanan ini turun. Bisa dilihat plastiknya menjadi kendor. Tidak masalah, plastik fermentasi dibiarkan dalam kondisi kendor karena tekanan telah menurun. Dibiarkan sampai 1 minggu pun tidak masalah, asal tetap rapat, tidak dibuka kalau belum mau digunakan.